ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita merenung. Lihatlah diri ini. Dahulu ia hanyalah seorang anak kecil, bermain tanpa beban, hidup tanpa banyak pikiran. Kemudian ia tumbuh menjadi seorang remaja, penuh semangat, darah mudah mengalir kuat, cita-cita menjulang tinggi. Tak lama berselang, ia pun semakin memasuki masa dewasa, memikul tanggung jawab, menata kehidupan, dan bergulat dengan realita. Kini hadirin, perhatikanlah diri ini kembali. Usia terus bertambah, kekuatan perlahan berkurang, dan masa muda tinggal kenangan. Beginilah umur berlalu dan begitulah kehidupan berjalan. Dan semakin singkatnya waktu dan semakin terasa dekatnya masa adalah salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Maka orang yang cerdas, hadirin, adalah apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia, wal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu akan terus berlalu. Ramadan sudah dekat dan kita akan menjalani Ramadan yang akan datang secepat kilatan mata. Hari-hari ini hadirin benar-benar telah berlalu, sementara kita berdiri di ambang menyambut bulan Ramadan. Beberapa hari telah terlewati. Ada yang benar-benar merasakan makna hari-hari ini. Ada pula yang lalai dari cepatnya waktu berlalu. Baru kemarin rasanya kita berpuasa selama sebulan penuh. Lalu Ramadan itu pun pergi. Dan kini hadirin, Ramadan itu akan segera kembali. Dan demi Allah, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Demi Allah, orang yang cerdas hadirin
bukanlah orang yang melupakan akan kematian, tidak mempersiapkan perjalanan pulang ke akhirat. Orang yang cerdas bukanlah orang yang terlalaikan dari tujuan diciptakan. Hadirin, sesungguhnya kita hidup di dunia ini pasti pada suatu hari akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang hanya diucap saat perpisahan? Apakah atau hanya ketika melepas jenazah? La wallah, demi Allah tidak, hadirin. Bahkan kalimat tersebut adalah hakikat kehidupan itu sendiri, bahwasanya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari ke depan kita akan menyambut bulan Ramadan. Dan sebaik-baik bekal untuk menyambut Ramadan adalah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan dalam hati kita kembali dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudaraku, saudaraku yang mulia, jika Allah masih menyampaikan kepada seorang hamba pada bulan Ramadan, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda Allah sedang memberi kesempatan kepada kita. Kita tidak pernah tahu, hadirin, betapa banyak orang yang bersama kita di bulan Ramadan tahun lalu, dari orang-orang yang kita cintai, dari kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita. Di mana mereka sekarang? Banyak di antara mereka yang dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Namun mereka tidak sempat menjumpainya. Dan betapa banyak pula, hadirin, orang-orang yang pada hari ini juga berharap dapat bertemu dengan bulan Ramadan beberapa hari kemudian, beberapa hari ke depan, namun mereka pun tidak sampai kepadanya. Likulli ajalin kitab. Setiap ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya, Anda dan kita semua tidak pernah tahu apakah kita benar-benar akan menyambut Ramadan kali ini. Namun saudara, ketahuilah, bila seorang hamba benar-benar disampaikan kepada Ramadan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Mengapa demikian? Karena setiap kali Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, itu berarti Allah sedang memberi kepada kita kesempatan baru. Lihatlah orang-orang yang wafat. Apa yang mereka inginkan, hadirin? Seandainya kita pergi ke kuburan dan bertanya kepada mereka, pada orang yang kaya, orang yang miskin, pemimpin, yang dipimpin, rakyat, para raja dan para budak, apa yang mereka harapkan? Ketika mereka masih hidup, hadirin, keinginan mereka beraneka ragam, bermacam-macam. Ada yang menginginkan harta, ada yang mengharapkan pernikahan, ada yang mendambakan pekerjaan, jabatan, ada yang mengejar keuntungan dunia, usaha, ada yang bercita-cita, dan seterusnya, hadirin. Di dunia, impian dan angan-angan mereka berbeda-beda. Bahkan kita di masjid ini, hadirin, setiap kita memiliki harapan dan keinginan masing-masing. Namun hadirin, semua keinginan itu berhenti di dunia. Di alam kubur, hadirin, angan-angan itu tidak lagi beragam, tidak lagi bermacam-macam. Semuanya berubah menjadi satu. Maka orang yang dahulu kaya, mereka berharap dan tidak berharap lagi untuk menambah tambahan rezekinya. Orang yang dahulu miskin, tidak lagi menginginkan kekayaan, tidak lagi ada harapan akan harta. Tidak ada lagi harapan pernikahan, tidak pula jabatan ataupun pekerjaan. Semua impian itu, hadirin, benar-benar telah terputus dan terhenti seketika. Semua itu, hadirin, bukan lagi harapan orang-orang yang telah wafat, bukan lagi harapan orang-orang yang telah meninggal. Impian dan harapan orang-orang yang telah wafat kala itu, hadirin, hanya satu. Mereka berharap bisa kembali ke dunia. Namun untuk apa mereka ingin kembali ke dunia, hadirin? Bukan untuk harta, bukan untuk jabatan, bukan untuk kedudukan, bukan pula untuk kenikmatan dunia.
Mereka ingin kembali hadirin ke dunia hanya untuk bisa bersujud, hanya untuk bisa melaksanakan solat, memberi makan fakir miskin, dan hanya untuk bisa meneteskan air mata karena takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka harapkan, hanya untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hadirin dikatakan kepada seseorang bahwa engkau akan wafat, lalu waktu kematian pun ditentukan dengan pasti. Demi Allah hadirin, ia akan pasti akan mengerjakan, pasti dia akan melangkahkan kakinya ke masjid. Dia tidak akan meninggalkan masjid, dan bahkan dengan seriusnya ia akan menghidupi malam semalam suntuk untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk tilawah Al-Quran, karena dia tahu kematian akan tiba. Dengan sepenuh khusyuk, dengan sepenuh jiwa hadirin. Padahal seorang hamba hadirin tidak tahu kapan ia akan mati, tidak tahu kapan ia akan meninggal. Bahkan jika waktu itu, kematian itu telah ditentukan kepada seseorang, telah ditetapkan kepada seseorang, betapa seriusnya persiapannya. Maka demi Allah hadirin, bagaimana dengan kita sekarang? Sementara kita tidak mengetahui kapan waktu ajal tiba, kapan wafat, dan kapan kita meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu hadirin. Apakah kita akan bertemu dengan Ramadan atau tidak? Apakah kita akan bertemu dengan Ramadan atau tidak? Apakah kita masih bisa menuju ke masjid melaksanakan solat atau justru sebaliknya? Apakah kita bisa menghatamkan Al-Quran ataupun tidak? Kita benar-benar tidak tahu hadirin. Jika demikian hadirin, keadaan seorang yang mengetahui waktu kematiannya, maka bagaimana harusnya kita yang dirahasiakan waktu kematiannya, yang disembunyikan waktu kematiannya? Tentu hadirin, ia lantas dan pantas untuk bersujud kepada Allah. Dia pantas untuk melaksanakan solat bergegas, melaksanakan solat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadirin, dia layak untuk bersungguh-sungguh dan berletih-letih di dalam ibadah. Diriwayatkan bahwa dahulu ada dua orang sahabat yang bersahabat dekat. Yang pertama gugur di medan syahid, yang kedua adalah wafat di atas tempat tidurnya. Maka ada salah seorang sahabat bermimpi dan melihat bahwa orang yang wafat di atas tempat tidurnya justru mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia pun merasa heran dan penasaran, akhirnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah yang ini gugur sebagai syahid, sedangkan yang itu satu lagi wafat di atas tempat tidurnya? Bukankah ia wafat di atas tempat tidurnya? Namun aku melihat, wahai Rasulullah, dalam mimpiku bahwa orang yang wafat di atas tempat tidurnya ini justru lebih tinggi kedudukannya di surga." Maka apa kata Nabi SAW? Siapakah di antara keduanya yang wafat lebih dahulu? Ia pun menjawab, yang gugur mati syahid. Nabi pun bertanya lagi, berapa lama yang satunya hidup setelah itu? Ia pun menjawab, sekian dan sekian tahun. Nabi SAW bersabda lagi, bukankah ia masih menjumpai Ramadan? Ia menjawab, iya wahai Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda lagi, bukankah ia masih bisa bersujud? Ia masih bisa menunaikan solat? Iya wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda, dengan itulah ia mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Inilah hadirin, seseorang yang telah diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diisi lebih banyak untuk beribadah kepada Allah, maka itu akan menjadi amal kebaikan, timbangan amal kebaikan di akhirat kelak hadirin. Dengan itulah seseorang akan melampaui saudaranya. Maka hadirin, ini adalah nikmat yang terbesar. Nikmat ketika kita dipertemukan dengan Ramadan. Nikmat setiap hari kita masih bisa terbangun di pagi hari. Meskipun sebagian orang ada yang bangun dengan rasa gelisah, ada yang bangun dengan rasa gelisah atas rizkinya, atas jodohnya, atas kesempitan hidup. Padahal hakikatnya hadirin, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala, setiap harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tiada tara, yang seharusnya itu menjadi kesempatan baru untuk kita menambah
ibadah kita, menambah sujud kita, solat kita, tilawah kita, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku yang kami muliakan, demi Allah, inilah kesempatan terbesar, kesempatan yang tidak akan terulang yang diimpikan oleh orang-orang yang telah wafat. Oleh karenanya hadirin, ini kesempatan untuk kita bertaubat, untuk kita melangkahkan kaki kita ke masjid, untuk kita banyak bersedekah dan menunaikan zakat, untuk kita berdakwah di jalan Allah, menegakkan qiyamul lail, berpuasa, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Itulah peluang terbesar hadirin. Maka kewajiban kita sebagai muslim adalah bersyukur, menikmati apa yang telah Allah berikan, menikmati apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dalam melaksanakan ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah. Wahai saudara-saudaraku yang kami muliakan, bekal paling agul pula untuk menyambut Ramadan ini adalah tidak lupa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang hadirin, Ramadan adalah kesempatan bagi orang-orang yang masih hidup. Berapa banyak kegelisahan yang menimpa kita sebelum Ramadan. Amal menjadi terasa berat, tilawah menjadi terasa tidak nikmat, penuh dengan kegelisahan dan beban kehidupan. Maka hadirin, datangnya Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita hadirin. Kini kita berdiri di ambang pintu Ramadan. Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk menambah kebaikan kita. Dari hati yang mulai hitam menjadi lembut kembali setelah keras dan kaku. Hadirin, Ramadan ini adalah kesempatan agar air mata ini kembali meneteskan airnya setelah setahun penuh kering dari tangisan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan kita hadirin sekali lagi untuk kita memperbaharui taubat kita, untuk kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, peluang kita untuk kembali kepada Allah dengan sepenuhnya. Maka ketahuilah hadirin, ketika iblis telah berjanji untuk menjerumuskan Bani Adam, manusia, mereka telah berjanji bahwasanya selama ruh masih ada di jasad, selama ruh masih ada di dalam tubuh, dia akan menggoda manusia, dia akan menggoda manusia untuk meninggalkan salat, untuk meninggalkan segala kebaikan yang dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah hadirin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengan kemuliaan dan keagunganku, aku akan benar-benar mengampuni hamba-hambaku selama mereka memohon ampun kepadaku. Maka berhentilah hadirin, kita menatap Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perhatikanlah hadirin kelembutan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kelembutan seorang ibu pada anaknya. Namun kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka itu telah ditegaskan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubari. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni atas apapun yang telah kau lakukan dan tidak akan aku pedulikan. Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu atas apa yang telah kau lakukan dan aku tidak akan memperdulikannya. Ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku tanpa mempersekutukanku, tanpa berbuat syirik kepadaku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh atau seluas itu pula. Inilah hadirin. Makanya ketika Abu Dzar radhiyallahu taala, ketika itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berbincang-bincang bersama para sahabat. Kemudian ia pun mengatakan kepada Abu Dzar, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik illa dakhalal jannah.
Tidaklah seorang hamba ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal dunia, melainkan dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Abu Dzar pun terdiam dan bertanya, wa in zana wa in saraq, meskipun dia berzina dan mencuri wahai Rasulullah, qala wa in zana wa in saraq, meskipun dia berzina dan mencuri. Maka Abu Dzar pun berbalik arah dan merenung, bertanya kembali yang berikutnya, sekian kalinya, wa in zana wa in saraq, apakah meskipun dia berbuat zina atau mencuri wahai Rasulullah? Qala wa in zana wa in saraq, meskipun dia berbuat zina ataupun mencuri. Allahu akbar. Dan begitu pula di dalam riwayat lain disebutkan, ala ragima anfi Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tidak menyukainya, tetap saja Allah Subhanahu wa taala dengan kemahalembutannya, dengan maha pengasihnya akan mengampuninya jika Allah menghendaki. Inilah hadirin wahai saudara-saudaraku yang masih merasa jauh dari Allah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil para pelaku maksiat dengan lembut, dengan ucapan yang lembut, dengan panggilan yang lembut. Ya ibadiyalladzina asrafu, hai orang-orang hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kembalilah kepada Allah. La taqnatu mir rahmatillah, dan janganlah engkau putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yaghfirudz dzunuba jami'ah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa hambanya. Maka tetaplah kita bersangka baik pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Dikisahkan tentang seorang lelaki yang dahulu ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 20 tahun. Dan kemudian dia pun bermaksiat selama 20 tahun berikutnya. Pada suatu hari ia bercermin. Ia melihat di sebuah cermin, terlihatlah uban telah memenuhi kepala dan janggutnya. Ia pun berkata pada dirinya, wahai Rabbku, aku telah beribadah kepadamu selama 20 tahun. Dan aku bermaksiat kepadamu selama 20 tahun pula. Jika aku kembali kepadamu, wahai Rabb, apakah engkau masih akan menerimaku? Kemudian dia pun tertidur dalam keadaan putus asa. Lalu datanglah suara dalam mimpinya yang berkata, wahai fulan, ketika engkau taat kepada kami, kami dekatkan engkau. Ketika engkau bermaksiat kepada kami masih memberi penangguhan. Dan ketika engkau kembali kepada kami akan menerimamu. Allahu Akbar. Ketahuilah saudara-saudaraku yang kami muliakan, ketika banyak pintu di dunia yang bisa jadi tertutup di hadapan kita, pintu orang yang kita cintai, pintu sahabat dekat kita, pintu teman dan manusia yang dulu memuliakan kita, ada pintu yang dibuka sekali lalu ditutup selamanya. Ada pintu yang dibuka 2 kali lalu tidak pernah terbuka selamanya. Dan bahkan terkadang rumah sendiri terasa asing setelah kian lama pergi. Namun hadirin, ada satu pintu yang tidak pernah tertutup. Itulah pintu Allah Subhanahu wa taala. Pintu Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pintu yang tetap terjaga dan terbuka ketika kita di ambangnya, ketika kita di hadapannya. Seseorang boleh saja jadi pergi 20 tahun, 30 tahun dan bahkan lebih, namun ketika ia kembali, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang masih ada, tempat orang yang bertaubat, tempat orang yang masih mengharapkan kembali kepada Allah, tempat orang yang menangis, tempat orang yang kembali bersujud meskipun dia telah bertahun-tahun lama. Maka hadirin, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaharuilah niat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, menyesali dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dan ketahuilah hadirin, sebesar apapun dosa dan maksiat seorang hamba, Ramadan adalah kesempatan untuk penyuciannya.
Ramadan adalah pintu yang terbuka bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Dan hari ini, detik ini adalah waktu yang tepat untuk kita memulainya. Dan ingatlah wahai saudara, jangan pernah tunda selama diri ini masih bisa bernapas. Allah belum menutup pintu itu. Dan selama pintu itu terbuka, kita tahu satu hal, bahwa kita hanya tinggal menunggu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.